Nan Shui meliriknya dan berkata, "Kamu? Anda tidak pernah bisa menyimpan rahasia. Memberitahu Anda sama dengan memberitahu seluruh benua. Lupakan. Saat Huo Yuhao bangun, aku akan mengikuti kalian semua ke sekte Tang jika dia baik-baik saja. Ini adalah rahasia utama sekte kami, dan kami hanya dapat membaginya dengan pemimpin sekte dari sekte Tang." Nan Qiuqiu memutar bibirnya, dan tampak sangat tidak senang. Pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa yang kuat menarik perhatian mereka, dan mereka berdua berbalik ke arah Huo Yuhao. Pada saat bersamaan, cahaya dari penghalang 7 warna perlahan melemah, dan mata vertikal besar di belakang Huo Yuhao yang telah menghilang muncul kembali. Pola sinar matahari di sekitar Eye of Destiny di dahinya menjadi lebih lemah, dan Eye of Destiny miliknya, yang bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang bersilangan, tiba-tiba menampakkan pesona yang lembut. Warna emas mawar yang lembut muncul secara halus di mata vertikal ini. Lampu hitam dan putih berpotongan sebelum ditarik kembali, berubah menjadi pupil. Meskipun mereka hanya melihatnya sekilas, Nan Shui dan Nan Qiuqiu merasa roh mereka telah ditarik keluar dari tubuh mereka. Reaksi Nan Shui sangat cepat. Dia segera mengangkat tangannya dan menutupi mata dia dan putrinya. Penghalang 7 warna yang melemah tiba-tiba menjadi lebih kuat saat sepertinya akan menghilang. Setelah itu, ia berubah menjadi sinar 7 warna yang melesat ke langit. Tiba-tiba, sebuah suara menyenangkan bergema di udara. Langit yang terlihat telah berubah menjadi keemasan. Pada saat ini, bumi dilatar belakangi oleh langit, dan berubah menjadi emas juga. Tubuh Huo Yuhao tampak seperti terbuat dari emas murni, dan mata takdirnya kembali menjadi hitam dan putih. Seolah-olah kematian dan kehidupan bergantian muncul di matanya. Transformasi di langit tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, langit keemasan tampak berubah menjadi awan yang berputar dengan cepat. Cahaya keemasan memendek, dan berubah menjadi corong emas besar. Itu mulai berkumpul menuju kepala Huo Yuhao, yang menjadi pusatnya. Cahaya keemasan menghilang, dan mata vertikal Huo Yuhao kembali ke warna emas mawar, sementara langit dan bumi berubah menjadi hitam dan putih. Itu adalah proses yang sangat aneh. Bahkan Nan Shui, yang merupakan Soul Do Uluo dan menggunakan elemen Annihilation, merasa seperti dicekik, dan tidak bisa bernapas. Selama proses singkat ini, dia menjadi lebih bertekad untuk bekerja sama dengan sekte Tang. Dia melihat potensi tak terbatas sekte Tang di masa depan melalui kejadian aneh yang terus terjadi pada Huo Yuhao. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan muncul di atas kepala Huo Yuhao dan menyerbu ke arah langit. Celah hitam terbuka di udara, dan cahaya keemasan dengan cepat memasuki celah ini. Saat celah itu tertutup, cahaya keemasan menghilang. Nan Shui dan Nan Qiuqiu hanya melihat secara kasar bahwa cahaya keemasan itu berbentuk binatang kecil. Di puncak gunung yang membentang hingga ke awan, sebuah kastil kuno yang menjulang tinggi, di ruangan yang sunyi, kecantikan yang menggairahkan terbaring dengan tenang dan damai di atas tempat tidur. Dia cantik dan pendiam. Gaun putihnya menonjolkan rambut lurusnya yang berwarna biru bubuk, membuatnya tampak lebih mempesona dan menarik perhatian. Jari-jarinya disilangkan, kedua tangannya di dada. Tidak peduli dari sudut mana orang memandangnya, dia tampak sempurna, sayangnya dia terlalu pendiam. Jika bukan karena dadanya yang sedikit naik turun, dia akan tampak seperti patung yang sempurna. Tiba-tiba, segala sesuatu di ruangan itu mulai sedikit terdistorsi. Rasanya seperti nyala api yang membakar baru saja lewat, dan udara mulai bergetar. Celah hitam muncul saat riak terbentuk di udara. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan melayang ke bawah dan secara bertahap mendarat di dada wanita muda ini. Sebelum perlahan menyatu dengannya, tiba-tiba, ada lingkaran emas tambahan di sekelilingnya. Rambut panjangnya yang berwarna biru bubuk mulai bersinar dengan warna yang sama, beresonansi dengan seberkas cahaya keemasan di dadanya. Garis cahaya keemasan itu perlahan terbentuk dan berubah menjadi tongkat emas yang panjang, atau lebih tepatnya pegangan emas yang panjang, melayang di udara. Gambar trisula emas juga muncul di dahinya. Trisula emas itu mulai bersinar terang, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melayang ke atas. Garis cahaya keemasan ini berubah menjadi kepala trisula dan perlahan-lahan terhubung dengan gagang emas di udara. Saat gagang dan kepala trisula terhubung, seluruh ruangan berubah menjadi emas. Di tengah cahaya keemasan yang kuat, seekor kupu-kupu biru dengan halus membuka sayapnya. Seekor naga emas perlahan berputar mengelilinginya. Wanita muda itu masih tidur nyenyak. Dunia luar sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali.
Namun, rambut lurusnya mulai mengeriting perlahan, dan membentuk-bentuk bergelombang. Langit dan bumi perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya yang telah hilang. Seolah-olah sebuah sketsa dilukis dengan warna. Mata vertikal Huo Yuhao yang aneh namun menakutkan juga perlahan tertutup, dan dahinya kembali mulus. Huo Yuhao perlahan membuka matanya lagi. Matanya tampak lebih bersinar dan halus, kiwer. 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 Saat dia menelepon 3 kali, dia juga tampak tersentak bangun. 2 aliran air mata mengalir dari matanya yang cerah. Nan Shui dan Nan Qiu tercengang karena air matanya bersinar keemasan. Mereka bersinar terang di bawah sinar matahari, niat spiritual yang penuh dengan kesedihan mulai menyebar darinya. Air mata Nan Qiu juga mulai mengalir tak terkendali setelah linglung sesaat karena dia terpengaruh oleh niat spiritualnya. Ekspresi Nan Shui berubah karena terkejut. Niat yang ia ungkapkan tanpa disadari bahkan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Qiu hampir mencapai level kaisar jiwa. Namun, dia bahkan tidak bisa menolaknya. Kekuatan rohaninya pasti sangat hebat. Nan Shui yakin bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao lebih besar daripada miliknya. Bahkan jika dia baru saja mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya, dia seharusnya tetap menjadi kaisar jiwa. Namun, dia mampu meninggalkannya begitu ketakutan, meskipun dia adalah seorang Soul Douluo. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia para master jiwa. Dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao. Dia hanya melayang dengan lembut ke tanah. Ketika dia menoleh, air mata di matanya tiba-tiba berubah menjadi bunga es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Cahaya sedingin es melintas di matanya sebelum menghilang. Suci. Hantu. Gereja. Dia sepertinya meneriakkan 3 kata ini dari sela-sela giginya. Sikap acuh tak acuhnya yang sebelumnya langsung berubah menjadi rasa dingin yang mengerikan. Bahkan Nan Shui menjadi pucat karena penindasan yang dia hasilkan, dan mundur selangkah. Nan Qiu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Ini. Menggunakan kekuatan spiritual murni untuk menilai hal ini, Nan Shui terkejut saat menyadari bahwa tidak ada satupun dari judul Douluo yang dia kenal yang mendominasi seperti Huo Yuhao. Dia sekarang dapat memastikan bahwa kemampuan Huo Yuhao tidak dapat dinilai melalui kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan telah meningkatkannya ke level yang lebih tinggi, dan itu bukan hanya satu level. Adapun seberapa kuat dia, itu hanya bisa ditentukan dengan menghadapinya secara langsung. Ekspresi Huo Yuhao sangat dingin ketika dia melihat ke arah kota radian. Namun, matanya masih dipenuhi siksaan. Kiwer. Bagaimana saya bisa membalas semua yang telah Anda lakukan untuk saya? Huo Yuhao berhenti menangis. Ketika kesedihan mencapai tingkat tertentu, air mata tidak mampu mengalir lagi. Setelah beberapa saat, rasa dingin yang dia keluarkan dari tubuhnya perlahan menghilang. Namun, wajahnya menjadi kaku, dan dia tidak lagi memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Dia berbalik dengan tenang dan menatap Nan Shui dan Nan Qiu. Terima kasih telah melindungiku. Saya baik-baik saja. Nan Shui telah mengangkat putrinya saat ini. Dia membuka mulutnya dan ingin menyatakan bahwa Huo Yuhao jelas tidak baik-baik saja. Namun, dia tidak mengatakannya. Tidak, dia tidak berani melakukannya. Tatapan sedingin es di mata Huo Yuhao dan ekspresi acuh tak acuh menyebabkan dia bergidik. Dia lebih ingin melihat Huo Yuhao menangis daripada melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang layu. Wang Dong'er sedang tidur, dan Wang Qiu'er telah mengorbankan dirinya untuknya. Setelah mendapat 2 pukulan berat, Huo Yuhao sudah kuat jika dia tidak pergi. Namun, dia sudah mencapai batasnya. Jika dia mendapat pukulan lebih lanjut, apakah dia akan pingsan? Nan Shui adalah seorang pemimpin sekte. Meskipun dia menghela nafas dalam hatinya, dia tidak selemah putrinya. Dia berjalan di depan Huo Yuhao dan tidak mendiskusikan apapun yang berhubungan dengan Wang Qiu'er. Dia hanya bertanya, Yuhao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Huo Yuhao sepertinya memiliki rencana dalam pikirannya, dan berkata, pemimpin sekte Nan, kamu dapat kembali dengan Qiu dulu. Saya harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu sebelum kembali ke sekte Tang. Nan Shui berkata, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saya juga punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan pemimpin sekte Anda. Anda bisa sibuk dengan barang-barang Anda terlebih dahulu.
Saya akan mengirim QQ kembali ke Sekte Tang, dan mari kita bertemu di Sekte Tang nanti. Huo Yuhao mengangguk. Baiklah. Saya perlu merepotkan Anda untuk memberitahu senior tertua saya bahwa saya baik-baik saja, dan saya akan segera kembali. Setelah ini, katakan padanya bahwa QR adalah binatang menguntungkan di hutan Great Stardou, dan dia mengorbankan dirinya untukku. Saya khawatir makhluk jiwa di hutan akan membalas dendam. Akademi harus mengambil tindakan pencegahan. Setelah saya menyelesaikan satu tugas lagi, saya akan kembali. Nan Shui memasang ekspresi lembut saat dia menatapnya dan berkata dengan lembut, "Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Anda harus selalu melihat ke depan. Ayo segera pergi ke Sekte Tang. Ambil kembali kata-kata yang kamu ucapkan." Huo Yuhao linglung saat dia melihat tatapan lembut Nan Shui. Tiba-tiba dia merasa telah melihat wajah ibunya. Seketika, dia hampir menangis, dan berusaha menahan diri untuk tidak memanggil ibunya. Dia mengangguk lembut dan mengarahkan jari kakinya ke tanah sebelum berbalik dan melompat. Dia menggunakan sayap kupu-kupunya saat dia terbang ke kejauhan dengan cepat. Nan Qiu berjalan beberapa langkah ke sisi ibunya. "Bu, bolehkah aku mengikutinya? Kondisinya saat ini." Nan Shui menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Dia jauh lebih tangguh dari yang kamu bayangkan. Anak ini pasti akan meraih banyak kesuksesan di masa depan jika dia bisa mengatasi hambatan psikologis ini. Dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka yang bisa meneror seluruh benua. Mungkin cobaan ini adalah batu asahan terbaik untuk membentuknya menjadi karakter yang hebat." Pinggiran mata Nan Qiu menjadi sedikit merah, dan dia berkata, "Hanya saja ini terlalu kejam. Orang yang dicintainya tidak sadarkan diri, dan orang yang mencintainya mati demi dia. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah hancur." Nan Shui memeluk putrinya dan berkata, "Inilah sebabnya kamu bukan dia. Anda tidak akan pernah mencapai ketinggian yang akan dia capai di masa depan. Saya hanya berharap Anda akan melakukan yang terbaik untuk mengejarnya saat Anda tetap berada di sisinya. Setelah beberapa waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda telah memperlebar kesenjangan antara Anda dan orang lain pada usia yang sama, meskipun Anda mendapati diri Anda semakin tertinggal di belakangnya. Seperti yang saya katakan kepadanya, Anda harus selalu menantikannya." "Oke." Nan Qiu sepertinya memahami sesuatu, dan meringkuk di samping ibunya. Namun, pikirannya terus mengembalikan tatapan berkaca-kaca di mata Huo Yuhao sebelum dia pergi. Saat dia melepaskan kekuatan jiwanya, kecepatan Huo Yuhao sangat cepat. Sebuah penghalang pelindung tak berbentuk yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritualnya membantu menahan angin kencang yang datang dari dunia luar. Tidak peduli apakah seseorang menggunakan mata telanjang atau alat pengintai jiwa apapun, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya di udara. Saat ini, kata-kata Wang Qiuer sebelum dia meninggal terus terngiang-ngiang di benak Huo Yuhao, segala sesuatu yang dia tinggalkan telah menyatu dengan tubuhnya. Cincin jiwa keenam dari mata takdir Wang Qiu tidak dapat dinilai menggunakan batas, sedangkan tengkorak takdir adalah tulang jiwa yang menakjubkan. Setelah dia menyelesaikan perpaduan sempurna dengan kekuatan yang ditinggalkan Wang Qiuer, dia ditingkatkan hingga dia mencapai level lain sepenuhnya. Ini seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi setiap guru jiwa. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar bahagia? Dong Er tertidur lelap, tapi dia tidak pernah menyalahkan Wang Qiuer atas hal itu. Ketika Wang Qiuer mengorbankan dirinya untuknya, dia bisa dengan jelas merasakan permintaan maaf Wang Qiuer terhadap Wang Dong-er. Semakin seperti ini, semakin dia merasa tersiksa secara internal. "Aku belajar bagaimana manusia saling mencintai, tapi aku tidak belajar bagaimana melupakan. Aku tidak bisa melupakanmu. Oleh karena itu, aku datang ketika aku merasa kamu dalam bahaya. Kali ini, Dong-er tidak ada di sisimu, dan kita tidak berada di lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Kali ini, saya tidak akan kalah darinya lagi. Dia sedang tertidur lelap, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan saya. Sebenarnya aku menyukai keadaanmu sekarang, karena kamu tidak akan melawan, dan hanya menerima semuanya dalam diam. Betapa aku berharap bisa menghabiskan kekekalan bersamamu seperti ini. Terima kasih Yuhao. Karena kamu akhirnya memberitahuku bahwa ada ruang untukku di hatimu. Pada akhirnya, saya tidak menyia-nyiakan pengalaman saya tentang cinta yang dimiliki manusia. Mungkin saat ini saya sudah menjadi lebih seperti manusia. Terima kasih, Yuhao.
Mungkin ini adalah hasil terbaik bagi kami apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah terpisah lagi. Ya, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku sudah menyatu dengan segalanya darimu. Kami benar-benar tidak akan pernah terpisah lagi. Huo Yuhao mengatupkan bibirnya erat-erat. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memberinya kenangan yang luar biasa. Inilah sebabnya dia bisa mengingat dengan jelas seluruh proses pengorbanan Wang Qiuer untuknya. Wang Qiuer menggunakan cara paling ekstrim untuk akhirnya bisa bersamanya. Bahkan bisa dikatakan dia telah memaksanya untuk bersama dengannya. Kesedihan yang dia rasakan di hatinya tidak akan pernah hilang. Qiuer, jangan khawatir. Aku akan terus hidup kuat untukmu dan Dong Er. Kamu sudah menjadi bagian dari tubuhku. Dengan terus hidup kuat, itu sama saja seperti kamu bersamaku. Aku akan melindungi semua yang telah kamu berikan padaku. Setelah dia selesai menggumamkan kata-kata ini, dia perlahan-lahan menghilangkan kesedihan di matanya. Ya, dia harus kuat. Hanya dengan melakukan itu dia tidak akan mengecewakan semua yang telah dilakukan Wang Qiuer untuknya. Huo Yuhao hanya ingin melakukan satu hal saat ini dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia ingin pergi ke Clear Sky Sect untuk menemui Wang Dong Er. Dia telah kehilangan Wang Qiuer, dan dia sangat ingin berada di sisi Wang Dong Er dan melindunginya. Dia ingin tinggal bersamanya sampai dia bangun, namun, dia tidak bisa melakukannya. Setidaknya tidak sekarang, ini karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Dia teringat apa yang dikatakan Wang Qiuer kepadanya pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggal. Sebagai Kaisar Binatang dan Dewa Binatang Takdir, Wang Qiuer telah menawarkan dirinya untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Hal ini sangat mempengaruhi seluruh hutan Great Star Dou. Pasti ada reaksi tertentu, dan bahkan mungkin memicu bencana. Dia harus segera kembali ke hutan. Hanya dengan mewarisi kekuatan takdir Wang Qiuer dia bisa menyelesaikan inti masalah ini. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memilih untuk segera kembali ke kota Shrek bersama Nan Qiuqiu dan Nan Shui adalah karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Meskipun kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, dia masih belum cukup kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat. Proses ini juga tidak memakan banyak waktu, dia ingin melanjutkan menuju tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat dia menyerap pengorbanan Wang Qiuer. Itu adalah tempat di Kekaisaran Matahari Bulan. Saat Huo Yuhao terbang, dia memanggil, "Saudara Skydream." Seberkas cahaya emas redup menyala, dan sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu adalah pria tampan dengan rambut putih pendek, alis keriting, dan mata emas. Bahkan ada lingkaran cahaya emas di sekujur tubuhnya, Yuhao. Mata pemuda ini terlihat sedikit bingung, tapi juga dipenuhi dengan kenyamanan dan kelembutan. Ya, ini adalah wujud manusia dari Skydream Ichewon. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao bertransformasi dari alam tak berwujud konkret menjadi alam berwujud nyata, cacing es mimpi langit, permaisuri es, dan roh putri salju kecil semuanya telah berevolusi, tubuh spiritual mereka ada di tubuh Huo Yuhao. Saat lautan spiritual Huo Yuhao berevolusi, kemampuan mereka, atau lebih tepatnya kekuatan yang selama ini mereka tekan karena takut membebani lautan spiritual Huo Yuhao secara berlebihan, semuanya dilepaskan. Ini juga merupakan alasan mengapa Skydream Ichewon dapat mengambil wujud manusia dan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai fondasi untuk mewujudkan wujudnya di samping Huo Yuhao. Pada saat ini, cincin di jari Huo Yuhao yang dibentuk menggunakan roh Skydream Ichewon telah menghilang. Huo Yuhao berkata, "Saudara Skydream, saya baik-baik saja. Seberapa jauh kita?" Skydream Ichewon menjawab, "Kita harus menuju ke arah yang benar." Orang itu tinggal di wilayah terlarang Kekaisaran Matahari Bulan yang dikenal sebagai hutan iblis jahat. Meskipun tidak sebesar hutan Great Star Dou, ini masih merupakan hutan terluas di dalam perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan. Letaknya kira-kira di sebelah barat pegunungan Jingyang yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah selama Anda terus terbang ke arah itu. Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda akan dapat melihatnya paling lama 2 jam. Baiklah. Terima kasih, Saudara Skydream. Huo Yuhao mengangguk, Skydream Ichewon menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu masih harus berdiri dalam upacara bersamaku?" Yuhao, lakukan yang terbaik. Kami semua percaya bahwa Anda adalah yang terbaik. Anda benar sebelumnya. Yang terbaik adalah tidak mengecewakan Qiuer dengan hidup baik.
Sampai batas tertentu, QR tidak mati. Dia hanya menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Kamu adalah dia, dan dia adalah kamu. Ya, saya mengerti. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Huo Yuhao mengangguk ke arah Sky Dream Icheworm lagi. Sky Dream Icheworm memberinya tatapan nyaman sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ya, Huo Yuhao harus pergi ke hutan Evil Demon, tempat tinggal makhluk jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan. Ada spesies makhluk jiwa yang sangat kuat di hutan itu, Evil Tyrants. Pemimpin mereka adalah Evil Tyrant King, yang juga dikenal sebagai Kaisar Jahat. Dia juga satu-satunya makhluk hidup selama 100.000 tahun terakhir yang berani menantang Dewa Binatang di Tian, yang sangat menakutkan. Sebelum Huo Yuhao melanjutkan ke Kekaisaran Sun Moon, Sky Dream Icheworm dan Ice Jade Empress Scorpion telah menasihatinya bahwa dia harus pergi ke hutan Evil Demon untuk berburu Evil Tyrant yang memiliki budidaya yang cukup untuk mendapatkan cincin jiwa keenamnya. Evil Tyrants adalah makhluk jiwa bertipe spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak cukup kuat di masa lalu, namun dia memenuhi syarat sekarang, karena kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan. Saat ini, Huo Yuhao telah mendapatkan cincin jiwa keenamnya karena pengorbanan Wang Qiuer. Namun, dia masih harus pergi ke hutan iblis jahat. Itu karena kekuatan jiwanya tidak berada di peringkat 60, tetapi peringkat 70. Setelah dia selesai menyatu dengan energi asal Ultimate Ice tadi, kekuatan jiwanya telah melewati peringkat 60. Bahkan dia sendiri tidak tahu di peringkat mana kekuatan jiwanya berada. Ketika dia menyerap cincin jiwa dan tulang jiwa Wang Qiuer, mata rohnya menyatu sempurna dengan segala sesuatu dari Wang Qiuer, karena dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuknya. Kekuatan takdir yang sangat besar yang dimiliki Kaisar Binatang sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Akibatnya, dia segera menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai hambatan lain lagi, hambatan peringkat 70. Sejak dia mencapai peringkat 50, kekuatan jiwanya meningkat dengan sangat lambat. Dia hanya bisa berkultivasi secara diam-diam saat dia menyaksikan rekan satu timnya menerobos menjadi Kaisar Jiwa. Dengan energi asal Ultimate Ice yang dimasukkan oleh roh permaisuri salju ke dalam dirinya, dan perpaduan sempurnanya dengan Wang Qiuer, segalanya akhirnya membuahkan hasil baginya. Selama dia mendapatkan cincin jiwa ketujuh, dia akhirnya bisa melakukan lompatan dari tingkat menengah ke ambang tingkat atas dan menjadi sage jiwa. Huo Yuhao sebenarnya sangat tidak sabar saat ini. Dia ingin segera kembali ke Shrek. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa Wang Qiuer telah menyebutkan bahwa hutan Great Star Dou akan bereaksi keras terhadap kematiannya. Apakah dia kembali sebagai Kaisar Jiwa atau Sage Jiwa bukan hanya sebuah konsep. Dia tahu bahwa hanya dia yang mampu menyelesaikan masalah ini. Kemampuannya akan membawa pengaruh penting dalam masa depan. Itu sebabnya dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dia lakukan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk melanjutkan menuju hutan Evil Demon yang berada di dekatnya, untuk mendapatkan cincin jiwa ketujuh sebelum kembali ke Shrek. Kematian Wang Qiuer pasti akan membuat para binatang buas di hutan Great Star Dou tercengang dan marah. Namun, mereka masih membutuhkan waktu jika ingin mengambil tindakan. Binatang buas di hutan Great Star Dou tidak bisa begitu saja menyerang kota Shrek, karena kekuatan Akademi Shrek akan membuat mereka berpikir dua kali. Huo Yuhao tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa mencoba menghadapi situasi ini melalui rencana yang paling sesuai. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat emosional. Namun, setelah dia menyatu dengan tengkorak singa emas bermata tiga ini, hembusan dingin yang menyegarkan akan meresap ke dalam lautan spiritualnya dan memaksanya kembali ke keadaan rasionalnya setiap kali dia kehilangan kendali atas emosinya. Namun, ini bukanlah perasaan yang nyaman. Karena emosinya ditekan oleh rasionalitasnya. Namun, Huo Yuhao tidak bisa menolak rasionalitas ini dalam situasi yang dia alami saat ini. Krisis yang ditimbulkan oleh Wang Qiuer mungkin lebih mengerikan daripada Kekaisaran Matahari Bulan yang menyandera ratusan sandera. Dan dia akan menjadi tokoh terpenting dalam menyelesaikan krisis ini. Bagaimana mungkin dia bisa santai? Seperti yang dikatakan Sky Dream Icheworm, sebuah hutan besar muncul dalam pandangannya setelah dia terbang ke arah utara selama kurang dari 2 jam. Hutan Great Star Dou sangat dekat dengan pusat benua Douluo, sehingga memiliki iklim sedang.
Namun hutan ini lebih dekat ke utara, dan karenanya termasuk jenis pohon jarum. Selain itu, hutan jenis konifera ini dipenuhi dengan cabang dan dedaunan berwarna keabu-abuan gelap. Saat itu sangat gelap. Sebelum memasukinya, rasa tertekan sudah melanda dirinya, ini pastinya adalah hutan iblis jahat. Huo Yuhao perlahan turun dari langit dan mendarat di tanah. Master jiwa dengan akal sehat tidak akan mencoba terbang di atas hutan di mana terdapat banyak makhluk jiwa. Itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Huo Yuhao bahkan tidak berhenti untuk menganalisis situasinya. Ia segera memasuki hutan dan segera bergegas menuju pusat hutan ini berdasarkan arah yang telah ia tentukan saat berada di udara tadi. Ini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya pada kemampuannya sendiri. Jika itu terjadi 5 tahun yang lalu, dia akan sangat berhati-hati, dan tidak akan berani memasuki hutan. Namun, dia sangat berbeda sekarang. Dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar yang bahkan melampaui kekuatan yang dimiliki oleh judul Do Uluo, dan kemampuan Dewa Binatang Takdir. Dia sekarang benar-benar mampu mendapatkan keberuntungan dan menghindari bencana. Dia tidak perlu dengan sengaja melepaskan keterampilan jiwanya. Kekuatan spiritualnya sudah seperti jaring halus yang tersebar, dengan cepat menyebar ke kejauhan. Segera, Huo Yuhao menemukan bahwa konsentrasi makhluk jiwa di sini lebih besar daripada di pegunungan Jingyang. Itu memang tempat di benua matahari bulan yang memiliki makhluk jiwa paling banyak. Untuk mencegah membuang-buang waktu dalam pertempuran, Huo Yuhao menggunakan pemanggilan, Permaisuri Es. Secercah cahaya keemasan melintas, dan sosok hijau giok muncul di samping Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat Permaisuri Es dalam wujud manusianya. Penampilannya yang lembut membuatnya tampak kurang sombong dibandingkan Permaisuri Salju yang dewasa, tapi dia jauh lebih keren dan anggun. Ada 4 garis pola setan di setiap sisi wajahnya yang putih halus dan menawan. Rambut panjang berwarna hijau tua tergerai di belakang punggungnya, tapi kulit seputih saljunya tampak transparan. Cahaya hijau giok bersinar di bawah kulitnya. Saat dia muncul, suhu di sekitarnya mulai menurun secara signifikan. Tinggi badan Permaisuri Es mirip dengan Huo Yuhao. Dia terlihat sangat dingin, dan tatapannya menjadi lebih lembut ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao. Aku harus merepotkanmu. Huo Yuhao sedikit mengangguk pada Permaisuri Es, jangan khawatir. Suara Permaisuri Es terdengar tajam dan menyenangkan, tetapi ada rasa dingin di dalamnya yang sepertinya berasal dari tulangnya. Dia tidak melakukan apapun selain maju bersama Huo Yuhao. Aura yang spesial untuk kalajengking Permaisuri Giok Es juga dilepaskan dari tubuhnya, dia mengendalikan aura yang dia keluarkan dengan sangat baik. Dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Dengan kultivasinya sebelum dia menyatu dengan Huo Yuhao, dia mungkin benar-benar menarik keluar kaisar jahat jika dia melepaskan aura aslinya. Jika itu terjadi, maka akan terjadi masalah besar. Dia hanya secara halus memancarkan sedikit jejak aura monster jiwa 100.000 tahun, yang berhasil menekan dan melumpuhkan monster jiwa di dekatnya, yang budidayanya lebih lemah. Makhluk jiwa yang lebih dekat dengannya bahkan lebih buruk keadaannya. Huo Yuhao dapat melihat melalui deteksi spiritualnya bahwa makhluk jiwa dalam jarak beberapa ribu meter persegi semuanya telah mundur saat dia maju. Mereka yang lemah bahkan lumpuh dan roboh ke tanah. Huo Yuhao tidak mau membunuh monster jiwa karena Wang Qr. Inilah mengapa dia menggunakan aura Ice Empress. Meskipun Permaisuri Es tidak menjadi rohnya seperti Permaisuri Salju dan Cacing Es Mimpi Langit, dia masih bisa menjelma menjadi bentuk fisik melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao dan tetap berada di luar tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Dia mengendalikan garis keturunan dan auranya sendiri di tubuh Huo Yuhao, yang membantu Huo Yuhao menghemat energinya. Saat ini, Huo Yuhao tidak kekurangan kekuatan spiritual. Bila diperlukan, Permaisuri Es bisa membantunya bertarung. Namun, dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melakukannya. Seberapa besar kemampuannya yang bisa dia gunakan bergantung pada seberapa besar kekuatan jiwa yang bisa dia ambil dari Huo Yuhao. Lagi pula, Permaisuri Es telah memberinya kalajengking Permaisuri Es Giok, dan bukan mata rohnya. Adapun Skydream Iceworm, dia bisa membantu Huo Yuhao bertarung dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia tidak mahir bertarung. Daripada memintanya bertarung, lebih baik Huo Yuhao mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri untuk bertarung. Hanya saja bentuk kecerdasan dan kontrol ekstra dapat membantu Huo Yuhao melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang biasa pada momen-momen spesial.
Huo Yuhao sedang bertualang ke hutan ini dalam garis lurus. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk menjadi cincin jiwa ketujuhnya. Dia akan berburu dan menyerap cincin jiwa sebelum segera kembali ke Sarek. Segera, dia telah melewati wilayah terluar hutan, dan makhluk jiwa di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Makhluk jiwa 100 tahun ada di mana-mana, sementara makhluk jiwa 1000 tahun kadang-kadang hadir. Hanya saja mereka menghindari Huo Yuhao dan Permaisuri Es karena aura Permaisuri Es. 4 jam kemudian, Yuhao, hati-hati. Kami telah memasuki wilayah inti hutan ini. Akan ada monster jiwa 10.000 tahun di sini. Selain itu, kita mungkin menghadapi keberadaan yang lebih kuat. Mungkin Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Permaisuri Es memperingatkan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga mengerti apa yang dia katakan, dan mengangguk. Dia menjawab, terima kasih atas bantuan Anda. Saya bisa mengambil alih mulai sekarang. Jika Permaisuri Es terus berada di luar, kehadirannya akan menjadi terlalu jelas. Ada kemungkinan besar dia akan bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat saat dia memasuki wilayah inti hutan ini. Jejak aura monster jiwa 100.000 tahun mungkin tidak menghalangi monster jiwa di wilayah ini. Sebaliknya, itu bahkan mungkin menarik makhluk jiwa yang lebih kuat. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao memutuskan untuk tidak menonjolkan diri mulai saat ini. Lingkaran cahaya lembut membentuk pola cahaya terdistorsi di sekujur tubuhnya. Segera, dia menyatu dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan auranya sendiri juga terhalang oleh lingkaran cahaya ini. Sepertinya dia menghilang ke udara. Dia masih menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan tiruannya. Namun, dia benar-benar menyembunyikan dirinya saat ini. Bahkan jika dia harus memasuki kota Sunrise lagi, dia bisa terbang ke kota itu tanpa takut ketahuan. Kecuali dia dipindai oleh alat jiwa pengintai kelas 8, atau sesuatu yang lebih kuat, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Selain itu, seorang insinyur jiwa kelas 8 juga diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa pengintai kelas 8 yang mampu mendeteksi dirinya. Tidak terlalu banyak insinyur jiwa di seluruh benua yang setidaknya berada di kelas 8, adapun makhluk jiwa, hanya makhluk jiwa 100.000 tahun yang dapat mendeteksinya melalui bakat bawaan mereka sendiri. Huo Yuhao mulai menjadi lebih berhati-hati saat dia menjelajah lebih jauh ke dalam hutan ini. Dia tidak memperluas area yang dicakup oleh deteksi spiritualnya, tetapi malah memperkecilnya. Semakin berpengalaman seseorang, dia akan semakin tidak berani. Para tiran Evil tinggal di hutan Evil Demon. Mereka adalah makhluk jiwa bertipe spiritual yang langka dan secara alami lebih sensitif terhadap gelombang spiritual. Alhasil, Huo Yuhao tidak berani gegabah, kelembutan hati dan kecerobohannya membawanya ke dalam krisis yang akhirnya merenggut nyawa Wang Qr. Dia lebih memilih untuk terlalu berhati-hati daripada melakukan kesalahan lagi, dia maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di depannya. Ada monster jiwa yang bertarung. Huo Yuhao memikirkan sesuatu, dan segera menghentikan langkahnya. Dia segera mundur beberapa langkah dan tiba di samping pohon besar. Menggunakan tiruannya, dia mengasimilasi dirinya dengan lingkungannya, kekuatan spiritualnya telah berevolusi ke alam material konkret. Dia yakin hanya binatang buas yang bisa mendeteksi dia dalam posisi ini. Kalau tidak, dia tidak bisa dideteksi oleh musuh yang lebih lemah, mengingat tiruannya, jika dia tidak mengubah posisinya. Dia hanya bisa menganggap dirinya malang jika gelombang kekuatan jiwa yang semakin dekat dengannya datang dari Evil Tyrant King. Jika dia sangat malang, dia tidak akan mendapat manfaat dari pengorbanan Kaisar Binatang. Sebaliknya, dia akan menderita karena pengorbanan Kaisar yang berduka ilahi. Gelombang kekacauan kekuatan jiwa semakin dekat dan dekat. Segera, makhluk yang menghasilkan gelombang seperti itu muncul di wilayah yang dicakup oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Memang ada monster jiwa yang bertarung. Huo Yuhao menyipitkan mata. Persis seperti yang dia prediksi sebelumnya, Soul Beast yang menyerang di depan memiliki sisik tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Anggota tubuh bagian bawah makhluk jiwa ini sangat tebal dan bergerak dengan tegak. Tungkai atasnya pendek dan kecil. Ia hanya memiliki 3 jari di setiap anggota tubuhnya, tetapi ia memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Sisik tebal di tubuhnya berwarna biru tua, dan setidaknya ada 3 lapisan. Mereka tampak sangat tebal.
Tingginya 4 meter, dan tampak sangat berotot. Kepalanya juga luar biasa besar, dan menempati sepertiga tubuhnya. Ia menyeret ekor tebal sepanjang 3 meter ke belakangnya.